Oke, berikutnya contoh 4. Sebuah dadu dilempar sebanyak 4 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu 6 paling banyak 3 kali. Oke, sebuah dadu dilempar sebanyak 4 kali. 4 kali ini menunjukkan banyaknya percobaan, yaitu N. Peluang muncul mata dadu 6. Mata dadu 6 itu kejadian yang diharapkan, padahal peluang untuk mata dadu 6 sukses itu hanya 1 dari 6 bagian. Jadi dadu itu kan ada 6 sisi. Untuk mata dadu 6 itu hanya 1 dari 6 bagian. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa peluang Q atau peluang gagal itu selain 6 yang muncul, bisa 5, 4, 3, 2, 1, itu ada 5 dari 6 bagian, 5/6. Paling banyak 3 kali, berarti kita ditanya peluang X kurang dari sama dengan 3. Berarti kita diminta mencari ya peluang X kurang dari sama dengan 3. Berarti peluang 0 ditambah peluang 1 ditambah peluang 2 ditambah peluang 3. Kita akan menghitung sebanyak 1, 2, 3, 4 kali perhitungan, dan itu menyita waktu. Nah, kita pakai trik saja. Coba perhatikan ini, bahwa peluang 1 ini kan ada 4 kali uji coba ya. Peluang 1, peluang 0 ditambah peluang 1 ditambah peluang 2 ditambah peluang 3 ditambah peluang 4 itu akan sama dengan 1. Ini yang harus kita ingat-ingat. Jadi peluang 0, 1, 2, 3 tambah 4. Jadi semua kejadian 4 kali menguji coba melempar ini nanti jumlahnya harus 1. Sedangkan kita ditanya peluang kurang dari sama dengan 3, yaitu peluang ini sampai sini nih. Nah, daripada kita menghitung sebanyak ini 4 kali, mending kita ngitungnya seperti ini saja. Ininya kita pindah ke sana, sehingga peluang 0 ditambah peluang 1 ditambah peluang 2 ditambah peluang 3 adalah 1 dikurangi peluang yang tidak dicari ya. Yang tidak dicari kan peluang 4. Berarti kita cukup menghitung 1 dikurangi peluang 4. Langkah ini lebih efisien daripada kita menghitung 4 kali. Jadi logikanya yang dicari 4, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 itu jumlahnya 1. Sementara yang dicari 4, daripada kita menghitung 4, kita lebih ringan menghitung 1 saja yang di akhir ini. Jadi soal ini sengaja menjebak, jadi yang tidak tahu triknya akan menghitung sebanyak 4 kali lalu dijumlah. Tapi yang tahu triknya cukup menghitung 1 dikurangi peluang 4. Jadi kita akan menghitung itu saja ya, 1 dikurangi peluang untuk 4. Berarti 1 dikurangi. Nah, kita cari peluang 4 di sini. Peluang 4 adalah banyak uji cobanya 4, pengen sukses 4 kali. Peluang sukses 1/6, pangkat sukses 4. Peluang gagal 5/6, pangkatnya gagal 0 ya, karena pengennya yang dicari adalah peluang 4. 4 kombinasi 4 adalah 1, diingat-ingat N ya, bahwa N kombinasi N itu 1. Kemudian 1/6 pangkat 4 kita tulis dulu 1296. 5/6 pangkat 0 adalah 1, sehingga peluangnya adalah 1/1296. Nah, kalau dicari peluang ini tadi ya, X kurang dari sama dengan 3, yang artinya P0, P1, P2, P3 dijumlah, kita bisa pakai trik 1 dikurangi peluang 4, yaitu 1 dikurangi 1/1296. Kalau kita samakan penyebutnya, jadinya 1295 dibagi 1296. Oke, inilah yang dicari ya. Jadi untuk contoh-contoh berikutnya, ketika perhitungan kita lebih panjang padahal yang ditanya hanya misalkan ini ya, perhitungan kita ada 4, yang diketahui cuma 5. Ya udah, kita mending hitung 1 dikurangi yang terakhir tadi aja ya, 1 dikurangi peluang 4. Saya kasih contoh lagi nih. Misalkan
X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ditanya peluang untuk X lebih dari sama dengan 2. Ya. Lebih dari sama dengan 2 kan segini ini. Sebanyak ini. Daripada kita hitung peluang 2 tambah peluang 3 tambah peluang 4 sampai peluang 7, mending kita hitung apa? 1 dikurangi peluang ini, sisanya ini, peluang X sama dengan 1. Gitu ya. Jadi kalau ditanya peluang X lebih dari sama dengan 3, kita bisa ngitung 1 dikurangi apa ini? 1 dan 2 ya. Jadi kalau lebih dari sama dengan 3 kan 3 sampai 7. Jadi kalau kita mau mencari daripada ngitung 3, 4, 5, 6, 7, mending kita ngitung peluang 1 dikurangi 1 dan 2. Peluang 1 ditambah peluang 2. Jadi nanti kita cukup hitung peluang 1, peluang 2, kita jumlahkan lalu 1 dikurangi dia. Jadi lebih baik daripada kita menghitung sebanyak 3, 4, 5, 6, 7, sebanyak 5. Lagi misalkan peluang X kurang dari sama dengan 5. Berarti kita menghitung 5, 4, 3, 2, 1. Kan sangat banyak. Mending kita hitung 1 dikurangi peluang berapa? 6 dan 7. 1 dikurangi peluang 6 ditambah peluang 7. Kita coba hitung peluang 6 dan 7, lalu 1 dikurangi hasil dari yang tadi. Itu lebih efisien daripada menghitung banyak. Itu trik ya, trik untuk mengerjakan peluang binomial tapi dengan batas yang kalau dihitung itu terlalu banyak. Kita hitung sisanya saja. Contoh 5. 2 buah dadu dilempar sebanyak 3 kali. Ini jadi N. Tentukan peluang terlihat pasangan mata dadu berjumlah 7. Oke, kalau 2 buah dadu dilempar, itu ruang sampelnya adalah 6 kali 6, yaitu akan ada 36 kemungkinan. Sedangkan yang jumlahnya 7 itu ada 16, 25, 34, 43, 52, dan 61. Semuanya ada sebanyak 6. Sehingga peluang yang dicari adalah 6 per 36. Jadi peluang sukses itu muncul 7, itu ada 6 per 36. Atau kalau disederhanakan adalah 1 per 6. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa peluang Q atau peluang gagal adalah 5 per 6. Oke, kita udah punya P, udah punya Q. Sekarang ditanya tentukan peluang terlihat pasangan mata dadu berjumlah 7 paling banyak 2 kali. Melemparnya 3 kali, paling banyak 2 kali. Ini berarti peluang X kurang dari sama dengan 2. Atau bisa ditulis peluang 0, peluang 1 ditambah peluang 2. Padahal semuanya hanya ada 3 kali. Ya, 3 kali. Jadi kalau peluangnya 0, 1, 2 itu lebih simpel kalau kita coba, ini kan 0, 1, 2, 3. Yang ditanya peluang 0, 1, 2. Ya, mending kita ngitung ini 1 dikurangi peluang 3, ya. Jadi kita harus ingat bahwa peluang 0 ditambah peluang 1 ditambah peluang 2 ditambah peluang 3 itu nilainya 1. Sehingga peluang 0 ditambah peluang 1 ditambah peluang 2 itu adalah 1 dikurangi, ini pindah ya. Nah, jadi peluang untuk X kurang dari sama dengan 2, kita tinggal tulis saja 1 dikurangi peluang 3. Berarti 1 dikurangi peluang 3 adalah 3 kombinasi 3, suksesnya 1/6 pangkatnya 3, gagalnya 5/6 pangkatnya 0, yaitu 3 dikurangi 3. 3 kombinasi 3 itu 1, 1/6 pangkat 3 itu 1 per 2, 16, 5/6 pangkat 0 itu 1. Sehingga 1 dikurangi 1 per 216. Atau kalau kita samakan, ya, 216, ini 216 dikurangi 1, yaitu 215 dibagi 216. Jadi untuk peluang yang seperti ini kasusnya, daripada kita menghitung sebanyak peluang 0, peluang 1, peluang 2 sebanyak 3 kali perhitungan, kita jumlah, itu lebih efisien kita menghitung ini ya.
Kita menghitung yang ini, yaitu 0, 1, 2, 3 dijumlah adalah 1, berarti 0, 1, 2 sama dengan 1 dikurangi peluang 3. Kita menghitung yang ini saja, lebih simpel, lebih cepat menghitungnya. Oke, kita lanjut ke contoh 6. Ali mendapat tugas mengerjakan soal pilihan ganda sebanyak 5 soal dengan 4 opsi jawaban, yaitu A, B, C, D. Tentukan peluang Ali menjawab benar paling banyak 2 soal. Baik, kita analisa. Soal yang dikerjakan sebanyak 5 soal, ini menjadi N-nya, banyaknya percobaan. Kalau opsinya 4 jawaban, jadi misalkan A, B, C, D. Nah, nilai jawaban yang benar kan hanya 1, misalkan A, misalkan ini A. Jadi peluang benar itu hanya 1 dari 4. Sedangkan peluang salah itu ada sisanya 3 dari 4. Jadi peluang benarnya 1/4, peluang salahnya 3/4. Kemudian berikutnya, tentukan peluang Ali menjawab benar paling banyak 2 soal. Paling banyak 2 soal berarti peluang untuk X kurang dari sama dengan 2. Oke. Peluang untuk X kurang dari sama dengan 2 itu artinya peluang 0 ditambah peluang 1 ditambah peluang 2. Ini yang kita cari nanti. Oke, kita cari dulu yang pertama, peluang 0. Berarti dari 5 soal benar sebanyak 0 dikalikan peluang benarnya 1/4, pangkatnya 0 ya, karena sukses pangkat sukses. Gagal pangkat gagal 3/4, ini peluang gagal. Karena benarnya 0 berarti salahnya 5. Berikutnya kita hitung 5 kombinasi 0 itu 1, dihafalin ya. Ingat bahwa N kombinasi 0 adalah 1. 1/4 pangkat 0 juga 1. 3 pangkat 5 243. Sedangkan 4 pangkat 5 itu 1024. Sehingga peluangnya adalah 243 per 1024. Peluang 1 berarti dari 5 akan benar 1. Peluang benar 1/4, pangkatnya benar 1. Peluang salahnya 3/4, pangkat salahnya 4 ya. Jadi kalau yang benar 1, yang salah 4, karena soalnya hanya 5. 5 kombinasi 1 itu 5, diingat-ingat. N kombinasi 1 itu adalah N. Kemudian 1/4 pangkat 1 1/4, 3 pangkat 4 81 dibagi 4 pangkat 4. Kalau kita hitung jadinya 81 kali 5 405. 4 kali 4 pangkat 4 itu berarti sama tadi ya, 4 pangkat 5, jadi 1024. Yang terakhir kita cari peluang untuk X sama dengan 2. Berarti dari 5 akan berhasil 2. Peluang berhasil 1/4, pangkatnya 2. Peluang gagal 3/4, pangkatnya sisanya ya 3. 5 kombinasi 2 kita cari dulu. 5C2 adalah 5 faktorial 2 faktorial. 5 kurangi 2 itu 3. Berarti 5, 4, 3 faktorial dibagi 3 faktorial dicoret. 2 faktorialnya dijabarin. 5 kali 4 20 dibagi 2 itu 10. Kita tulis 10. 1/4 pangkat 2 itu 1/16. 3 pangkat 3 27. 4 pangkat 3 64. Semuanya 270 per 1024. Kembali lagi ke sini, tinggal peluangnya kita jumlah semua dari yang 0, 1, 2. Peluang 0 tadi 243 per 1024. Peluang 1 tadi 405 per 1024. Peluang 2 adalah 270 per 1024. Nah, jika kita jumlah semuanya nanti ada 918 dibagi 1024. Oke, ini jawabannya. Berikutnya contoh 7. Peluang Messi mencetak gol lewat tendangan penalti sebesar 0,8. Tentukan peluang Messi mencetak paling sedikit 4 gol dari 5 kali penalti. Oke, 5 kali penalti ini banyaknya uji coba, kita anggap sebagai N. Peluang dia bisa menendang gol itu adalah 0,8. Kita anggap sebagai P. Jadi P-nya 0,8, peluang sukses. Otomatis peluang gagalnya adalah 0,2. 0,8 saya tulis saja 4/5 ya.
Peluang gagalnya 0,2 itu 1/5. Kemudian tentukan peluang mencetak paling sedikit 4 gol. Paling sedikit 4 gol berarti peluang X kurang dari sama dengan 4. Jadi peluang untuk X kurang dari sama dengan 4 itu artinya peluang 0 ditambah peluang 1 ditambah peluang 2 ditambah peluang 3 ditambah peluang 4. Jadi 4 dari 5. Maka daripada kita menghitung sebanyak ini, kita pakai rumus komplemennya, yaitu sisanya 1 dikurangi peluang 5. Gini aja ya. Oke, kita cari dulu di sini peluang 5. Peluang 5 berarti dari 5 kali penalti masuk sebanyak 5. Peluang golnya adalah 4/5 juga pangkat 5, karena sukses pangkat sukses. Gagalnya adalah 1/5, pangkatnya 0. 5 kombinasi 5 adalah 1. Diingat-ingat n kombinasi n adalah 1. Kemudian 4 pangkat 5 itu 1024 dikali ya. Kemudian 5 pangkat 5 adalah 3125. 1/5 pangkat 0 itu 1. Sehingga jawaban akhirnya adalah 1024 dibagi 3125. Sehingga kembali lagi ke sini, peluang untuk X kurang dari sama dengan 4 adalah 1 dikurangi peluang 5, atau 1 dikurangi 1024 per 3125. Jawabannya adalah 2101 dibagi 3125. Kita hitung dengan cara menyamakan penyebutnya. Ini adalah pembahasan untuk contoh 7. Berikutnya contoh 8. Sebuah kantong berisi 4 butir kelereng merah dan 1 butir kelereng biru. Ada 4 merah dan 1 biru. Dari kantong tersebut akan diambil sebutir kelereng berturut-turut sebanyak 5 kali. Berarti diambil 1, 1, 1, 1, 1. Dari kantong tersebut diambil kelereng berturut-turut 5 kali dengan pengembalian. Oke, karena ada kata-kata dengan pengembalian, artinya ini bersifat bisa dikatakan kejadian binomial. Tentukan peluang terambilnya paling sedikit 2 kelereng merah. Oke, kita ambil n-nya 5 kali, n-nya 5, ya, n-nya 5. Kemudian yang diminta adalah kelereng merah. Perhatikan, merah di sini ada 4. Jadi peluangnya adalah peluang merah berhasil itu adalah 4 dari 5. Saya ulangi, di dalam kotak ada 4 merah 1 biru, berarti ada 5 kelereng. Dengan merah ada 4, berarti peluang terambil merah itu 4 dari 5, ya, 4/5. Otomatis peluang gagal, yaitu peluang Q bukan merah, yaitu biru, adalah 1/5. Kemudian terambilnya paling sedikit 2 merah, berarti ditanya peluang untuk X lebih dari sama dengan 2 ya. Paling sedikit 2 merah. Oke, kita tulis. Berarti yang ditanya adalah peluang X lebih dari sama dengan 2. Maka yang dicari adalah peluang 2 ditambah peluang 3 ditambah peluang 4 ditambah peluang 5. Baik, kita perlu mempertimbangkan untuk menghitung komplemennya, karena kalau menghitung 2, 3, 4, 5 itu sangat banyak ya, 4 kali menghitung. Jadi kemungkinannya itu kan terambil 0 merah, 1 merah, 2 merah, 3 merah, 4 merah, 5 merah. Kita disuruh menghitung 2, 3, 4, 5. Ini kan kebanyakan. Lebih baik kita menghitung yang ini ya. 1, ini segini 1 dikurangi 0 dan 1. Kita pakainya seperti ini ya. 1 dikurangi peluang 0 ditambah peluang 1. Jadi ini semua jumlahnya peluangnya itu adalah 1. Sehingga kalau pengen mencari peluang yang 2, 3, 4, 5, kita bisa menghitung 1 dikurangi ini. 1 dikurangi ini ya. Oke, kita cari dulu untuk peluang 0 di sini ya. Peluang 0 adalah dari 5 sukses 0. Untuk sukses tadi 4/5, pangkatnya 0. Untuk gagalnya adalah 1/5, pangkatnya otomatis 5. 5 kombinasi 0 itu 1, 4/5 pangkat 0 itu 1, 1/5 pangkat 5 itu 1/3125.
Berikutnya kita cari peluang 1. Peluang 1 adalah dari 5 sukses 1. Peluang sukses 4/5 pangkat suksesnya 1. Peluang gagal adalah 1/5 pangkat gagalnya, berarti 4 ya. Karena tadi 5 kali uji coba 1 sukses berarti 4 gagal. 5 kombinasi 1 itu 5. Harus sudah hafal bahwa N kombinasi 1 itu N kombinasi 0 itu 1, N kombinasi N juga 1. Ini kiranya perlu dihafalin. 4/5 pangkat 1 tetap 4/5. 1/5 pangkat 4 itu 1/625. Kalau dijumlah, kalau dikalikan adalah 20/3125. Nah, kita tinggal menghitung bentuk ini. Kita kembali lagi ke kiri. 1 dikurangi, kita jumlahin ini ya. Peluang 0 tadi 1/3125. Ditambah peluang 1 tadi 20/3125. Berarti 1 dikurangi 21. Ini dihitung dulu yang di dalam kurung. Atau boleh kita tulis 3125/3125 dikurangi 21/3125. Sehingga hasil akhirnya adalah 3104/3125. Oke, ini jawaban akhirnya ya.